Sabtu, 19 November 2022, hari di mana kita melakukan observasi di Masjid Agung Nur Sulaiman, yang merupakan salah satu masjid tertua di Banyumas. Untuk mengetahui lebih jelas tentang masjid ini, kita melakukan wawancara langsung kepada salah satu takmir masjid atau juru pelihara yang bernama Joni Muhammad Faris. Masjid ini kapan dibangun memang tidak ada yang tahu, ya tidak ada yang tahu kapan persisnya. Cuma bisa dikira-kira lewat peninggalan jejak-jejak sejarah yang ada di Banyumas. Ini masjid ini menurut buku Babat Banyumas, yang menurut buku Babat Banyumas itu bahwa masjid ini dibangun sejaman dengan dibangunnya Pendopo Panji. Pendopo Panji itu sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas. Pendirinya itu menurut tokoh-tokoh yang ada di Banyumas ini itu yang menjadi nama jadi sekarang Nur Sulaiman sendiri itu kan terdiri dari dua personil. Jadi dari nama Ki Ageng Nur Daiman dan Ki Ageng Sulaiman. Ki Ageng Nur Daiman sendiri itu adalah demam pertama dari Gumel itu dari Kadang Susukan. Dan itu selaku kalau sekarang yang berisikan dulu tukang bayinya. Malah kalau kabarnya Ki Ageng Nur Daiman itu adalah arsitek kebanyakan masjid ini, tapi juga Masjid Agung Cilacap, terus Purwokerto sebelum dibangun dan dalam itu Ki Ageng Nur Daiman. Terus yang lagi Ki Ageng Sulaiman. Nah, Sulaiman sendiri adalah pembukaan Nur Sulaiman. Nur Daiman dicanangkan nama Nur Sulaiman sendiri itu tahun 1992. Sebelumnya namanya ini hanya Nama Masjid Agung Nur Sulaiman berasal dari nama dua tokoh yang membangun masjid ini, yaitu Ki Ageng Nur Daiman I dan Ki Ageng Nur Sulaiman. Masjid ini memiliki ciri khas dari arsitektur bangunannya, yang di dalamnya terdapat perpaduan antara arsitektur tradisional Jawa dan Eropa. Masjid Agung Nur Sulaiman memiliki luas situs sekitar 5.780 meter persegi dari luas seluruh pekarangan. Sedangkan bangunan fisiknya untuk serambi memiliki ukuran 22 x 11 meter persegi. Untuk ruang dalam memiliki ukuran 22 x 22 meter persegi. Jadi untuk luas totalnya sekitar 726 meter persegi. Bagian depan masjid yang menghadap ke timur terbuka tanpa penutup. Dan di bagian depan dinding masjid terdapat maklumat. Di masjid ini terdapat pohon pisang kipas yang merupakan peninggalan yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Di sebelah kiri masjid terdapat kantor serta tempat penginapan untuk musafir. Masjid ini memiliki halaman yang luas untuk parkir beberapa kendaraan, seperti motor, mobil, bahkan bus besar yang berasal dari luar kota. Masjid Agung Nur Sulaiman dibuka 24 jam, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai rest area. Tidak hanya masyarakat sekitar yang mengunjunginya, tetapi banyak juga musafir yang berkunjung ke Masjid Agung Nur Sulaiman. Masjid ini sangat terjaga dengan adanya pengawasan khusus oleh penjaga yang telah diberikan tugasnya masing-masing. Biasanya, atap mihrab menjadi satu dengan bangunan utama. Namun, ruang mihrab di masjid ini memiliki atap tersendiri.
Di dalam masjid terdapat peninggalan yang berupa mimbar yang sampai sekarang masih dipakai untuk khutbah. Di samping mimbar terdapat maksuro yang dulu digunakan khusus sholat pejabat pertama bupati terdahulu yang sekarang dialihfungsikan menjadi tempat muazin untuk azan. Atap dalam masjid ini terbuat dari kayu jati yang memiliki ukiran unik. Selain itu juga memiliki 16 tiang penyangga yang terdapat di dalam masjid dan 16 tiang di bagian serambi masjid. Di serambi juga menyediakan depot air siap minum untuk para pengunjung. Peninggalan selanjutnya yang terletak di serambi salah satunya yaitu artefak. Dan terdapat juga peninggalan beduk dan kentongan yang di atas gantungan beduknya terdapat prasasti bertuliskan angka Arab yang kalau dimasehikan menurut para ahli 1890 Masehi. Di sebelah kiri masjid terdapat tempat wudhu untuk wanita dan untuk tempat wudhu pria berada di kanan masjid, di mana kedua tempat wudhu terdapat sebuah sumur peninggalan yang tidak boleh ditutup dan dibongkar karena mempunyai alasan tersendiri dan sudah termasuk dalam cagar budaya. Itu kemarin tadi bukan itu bola. Dadah. Saya konsil kematian, guys. Gimana, Bang? Ayat NU. Dadah. Guys, kita melewati jembatan Suramadu. Di ke depan ke sana. Dimatiin aja dulu. Ini air jam-jam.